Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga ini menjadi amalan kita untuk mudah menuju surganya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dia inginkan dari perjalanan tersebut adalah untuk ilmu, maka Allah akan mudahkan dia dengan keinginannya mencari ilmu tersebut jalan menuju surga. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terkait dengan agamanya. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kita terkait dengan agama kita ini, dan pahamkanlah kita terkait dengan tafsir-tafsir dan takwil-takwil. Baik, salat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in,
para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-65 insyaallah. Malam hari ini insyaallah kita masuk di pertemuan kita yang ke-65. Dan tadi juga alhamdulillah telah kami rilis, telah kami umumkan hasil dari imtihan 3 yang telah antum kerjakan. Hendaknya hasil dari imtihan 3 tadi itu bisa menjadi cermin bagaimana antum ke depannya di dalam belajar. Yakni hendaknya antum memperbaiki diri, terus semangat di dalam belajar. Karena insya Allah masih banyak pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang mana tentunya secara di dalamnya banyak akan materi yang akan antum pahami. Dan tentunya kami dari panitia tak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu agama, yaitu di dalam belajar bahasa Arab ini. Karena memperbaharui semangat dan niat di dalam belajar merupakan tanda kesuksesan seseorang dapat meraih ilmu. Niat yang baik akan memudahkan seseorang untuk memperoleh ilmu, yaitu niat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa memurojaah pelajaran yang telah dia dapatkan sebelumnya. Alhamdulillah, rekaman-rekaman sebelumnya juga telah kami upload meskipun terlambat ya. Insyaallah ke depan bisa antum akses 3 pertemuan yang lalu yang telah kita upload rekamannya. Insyaallah bisa antum akses ke depan sehingga bisa memudahkan antum untuk memurojaah pelajaran. Baik, kami ingatkan juga kepada seluruh peserta agar senantiasa memperhatikan tata tertib yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, yaitu yang paling utamanya terkait dengan kehadiran dan tawajuh di dalam belajar. Siap dengan buku yang ada, kitab, buku catatan, alat tulis, siap dengan pakaian yang rapi, memakai kolon suah, hadir di depan kamera, ya, dengan wajah yang ceria, tentunya siap untuk mendapatkan ilmu dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Baik, tanpa memperpanjang muqaddimah di sini, karena Ustadz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah telah hadir di antara kita pada majelis ini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Kepada Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Siapa yang sudah kangen sama saya? Pak Ahmad kangen sama saya, Pak Ahmad. Kangen Ustaz. Kangen majelisnya Pak. Alhamdulillah nilainya sudah dirilis. Selamat yang sudah mendapat nilai mumtaz. Cuma ada 5 orang. Siapa tadi? Ian ya. Ian, kemudian Abdul Khair, Pak Agus Lim, Anas, dan Haris ya. Dipertahankan yang sudah bagus. Yang jayid jidan juga alhamdulillah banyak. Yang jayid juga banyak. Tapi yang rosif juga banyak. Harus bekerja keras ya. Yang masih rosif. Artinya jangan, di satu sisi jangan berputus asa. Ya, itulah dinamika dari suatu proses belajar. Ya. Tapi di sisi lain juga jangan merasa terlalu nyaman ya. Jangan merasa terlalu nyaman ada di posisi tersebut. Harus memiliki kemauan untuk berubah, berbenah. Ya. Jangan punya pemikiran, ya sudahlah itu sudah ukurannya begitu ya. Mau bagus ya alhamdulillah, nggak bagus ya nggak apa-apa, jangan begitu. Tapi harus punya mindset, ya saya harus bisa. Bismillah ya. Minta pertolongan kepada Allah, banyak-banyak berdoa, disertai dengan usaha yang serius. Nah, tidak apa-apa, mungkin untuk saat-saat ini masih belum begitu bagus hasilnya, asalkan disertai dengan usaha yang serius, yang sungguh-sungguh. Saya banyak pengalaman para peserta itu yang awal-awalnya kurang bagus gitu ya. Tapi alhamdulillah bismillah ya dengan sebab usahanya yang luar biasa gitu ya. Ketekunan, lama-lama nilainya bagus. Begitu pula yang sudah bagus, jangan kemudian terlena, jangan kemudian magrur ya, tertipu dengan prestasinya, harus terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Nah, harap diingat bahwa materi yang kita pelajari ini belum apa-apa. Ya. Kalau ditinjau secara keseluruhan itu masih sangat sedikit. Ya, di depan masih siap menanti ya materi-materi yang sangat banyak. Harap diingat juga target kita adalah bisa membaca kitab gundul. Ya, itu target ya yang harus nantiasa kita pegang. Ya, khususnya kita orang-orang Indonesia, orang-orang pengajian begitu ya. Harus bisa baca kitab. Ya, harus bisa baca kitab.
Supaya ketika kita membaca ya kalam apa, kita paham maknanya. Di samping itu juga yang paling penting adalah ketika kita beribadah ya, apakah dalam bentuk sholat, berzikir, atau dalam bentuk membaca Al-Quran, membaca hadis, ya, atau menelaah kitab-kitab ulama, kita sudah mengetahui maknanya. Dan itu tentu suatu keutamaan yang sangat besar. Baik. Ketika kita sudah memasang goals yang demikian rupa, bahwa tujuan kita sangat besar, ya, butuh perjuangan yang sangat berat, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang mempersiapkan untuk semua itu. Nah, berbeda halnya kalau orang belajar itu tidak punya tujuan, tidak punya goals yang besar. Ya belajarnya santai-santai saja. Bisa ya alhamdulillah, nggak bisa ya nggak apa-apa. Itu berarti tujuannya belum tersetting dengan baik. Tidak jelas tujuan belajarnya. Harap diingat, belajar dengan saya kalau tujuannya tidak benar, tidak baik, tidak kuat, tidak akan bisa. Ya. Karena saya tipe mengajarnya itu adalah dengan tujuan yang besar. Ya, dengan tujuan yang besar. Ya. Itulah mengapa dalam metode pengajaran saya itu sangat rinci, sangat detail. Ya, sebisa mungkin benar-benar mengeksplorasi semua materi-materi semaksimal mungkin. Ya. Tujuannya tadi sebagai bekal untuk meraih ya goals yang besar pula. Nah, tidak usah kita banyak berbicara terkait ini, kita bisa melihat satu persatu yang berguguran itu pada hakikatnya adalah tidak bisa mengikuti gaya pengajaran kami. Tidak bisa mengikuti pola pembelajaran di majelis ini. Ya, tidak kuat. Kenapa? Karena memang sedari awal tidak memiliki goals yang besar. Ya. Tujuannya hanya sekedar ingin incip-incip, ingin bisa merasakan, oh bahasa Arab itu seperti itu sudah. Ya. Tidak menanamkan semangat, ya, keteguhan, perjuangan di dalam dirinya. Oleh karena itu kita berharap yang masih istiqomah di sini mudah-mudahan ya kita semua berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum semua adalah figur-figur yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya terus belajar untuk meraih tujuan yang besar itu. Ya. Nah, diikuti saja alurnya. Tidak usah banyak berkeluh kesah, tidak usah banyak sambat, ya. Nah, diikuti saja alurnya, dinamikanya, prosesnya dinikmati saja. Nah, dengan terus berusaha yang sungguh-sungguh disertai dengan doa yang kuat, ya. Khair insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan materi. Masih di pelajaran 19 ya. Terakhir yang sudah kita baca adalah poin 2. Ya, latihan 2 masih terkait dengan konsep adat satuan. Ya, adat madud satuan yang dimaksud adalah 3 sampai 10, 1 dan 2 sebagai pelengkap. Ya. Bagaimana aturan-aturannya semuanya sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan yang poin 3. Latihan 3, moga dilihat. Perintahnya saya bacakan. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adada al-madhkura bainal qausaini
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan menggunakan al-adat al-madhkur, adat yang disebutkan bainal qausaini di antara dua kurung. Jadi nanti adatnya menggunakan yang ada di dalam kurung itu, ya. Kemudian diterapkan, dieksekusi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita pelajari. Misal contohnya, kam kitaban indaka, berapa kitab yang kamu miliki? Di dalam kurung ada angka 3, maka nanti jawabannya saya memiliki 3 kitab. Jawabannya indi salah satu kutubin. Saya memiliki 3 kitab. Salah satu kutubin menggunakan konsep idhofa, madudnya menggunakan bentuk jamak, kemudian terjadi kontradiksi jenis antara adat dan madudnya, yang menjadi patokan jenisnya madud adalah bentuk mufradnya. Itu poin-poin penting untuk mengeksekusi aturannya. Okay? Nah. Yang nomor 1, berarti nanti harus tahu jamaknya. Nah ini makanya ya, sedari dulu sudah pernah kami ingatkan, bentuk-bentuk jamak itu harus dihafalkan, karena nanti berguna untuk ini salah satunya, untuk menghitung adat satuan. Ya. Kebetulan nanti adat yang madudnya menggunakan jamak itu adalah hanya 3 sampai 10 saja. Adapun lain-lainnya, apakah adat belasan, puluhan, ratusan, ribuan, sampai jutaan, itu nanti menggunakan bentuk mufrad. Ya, menggunakan bentuk mufrad. Yang menggunakan jamak hanya 3 sampai 10, yaitu adat satuan. Baik, kita baca. Yang nomor 1, Pak Ahmad, moga Pak Ahmad. Nah, Ustaz. Kam ahon laka ya Hamidu. Baik, moga diartikan dulu. Berapa saudara milik kamu, wahai Hamid? Betul. Indi khamsatu. Nah, Pak Ahmad, kalau yang dimiliki akil pakai apa itu? Li. Pakai li, baik. Nah. Li khamsatu ikhwanin. Ikhwanin boleh, atau satu lagi apa? Zamannya yang lain. Ikhwatin. Ikhwatun ya, baik. Li khamsatu ikhwatin boleh, atau khamsatu ikhwanin boleh. Artinya? Saya memiliki 5 saudara laki-laki. Baik, saya memiliki 5 saudara laki-laki. Baik, insyaallah. Atsani, Haris, silakan. Yang kedua. Kam akhon laka ya Hamidu. Li khamsatu Kam amman laki ya Laila. Li arba'atu a'mamin. Betul, ya. Moga diartikan. Berapa paman yang kamu miliki, Laila? Saya memiliki 4 paman. Betul, khair. Kam amman laki ya Laila. Li arba'atu a'mamin. Berapa paman yang kamu miliki, wahai Laila? Saya memiliki 4 paman. Baik, mabruk. Nomor 3, As-Salif. Ferry, silakan Ferry. Kam ibnan laka ya Syekh. Jangan dimatikan, ya. Ya Syekhu. Ya Syekhu, betul. Diartikan dulu. Berapa ibnan. Ya, ibnan dari kata ibnun. Apa ibnun?
Ibnun kam. Anak laki-laki. Berapa anak laki-laki yang kamu miliki, ya Syekh? Baik. Jawabannya. Jawabannya Jawabannya Indi. adalah saya memiliki 6 anak laki-laki. Indi. Indi itu kata Indah itu untuk gairu akil. Harap dilihat dulu ya. Pertanyaannya kan juga pakai lam ya. Jadi jawabannya juga pakai lam. Ya, Indah itu untuk selain manusia. Li, pakai li. 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 6 anak laki-laki. Bagaimana? Baik, kita lewati dulu. Untuk Ferry dipikirkan dulu ya. Nanti insya Allah kita tanya lagi. Baik. Nomor 4, silakan. Anas ya, silakan monggo, Anas. Nomor 4, kam su'alan fi hadzal darsi? 6. Berapa soal di dalam pelajaran ini? Baik. Indi. Loh, bukan ini. Kok Indi sih? Aduh. Dipikirkan bahasa desanya dulu. Berapa soal di dalam pelajaran ini? Berarti di dalam pelajaran ini. Oh iya. Apa nih? Fi hadzal darsi sama niyatu as'ilatin. Betul. Moga dihatikan. Di dalam pelajaran ini ada 8 soal. Baik, mabrur insyaallah. Atau kalau mau ringkas karena sudah merupakan jawaban, langsung pakai domir. Fihi. Gitu juga. Iya. Fihi. Ya. Jadi kam soal fi hadzal darsi, berapa pertanyaan atau soal di dalam pelajaran ini? Fihi tamaniyatu as'ilatin. Oh iya. Di dalamnya terdapat 8 pertanyaan. Air insyaallah. Siap. As'ilatin itu sekilas ada tak marbutohnya ya. Tapi harap diingat yang menjadi patokan adalah bentuk mufradnya, yaitu su'alun, su'alun mudzakkar. Ya, makanya adatnya pakai muannats sama niyatu. Baik, mabruk. Nomor 5, Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Kam rokiban fil hafilati fiha tis'atu Jamanya rokiban. Itu belum dihafal ke Pak Bayu sih. Sudah lewat kemarin. Rukabin. Iya, rukabin, baik. Monggo dihatikan. Berapa Rokiban, berapa? Rokiban, penumpang. Berapa penumpang di dalam kendaraan tersebut? Di dalam bus, hafilah itu bus. Berapa penumpang di dalam bus tersebut? Di dalam bus tersebut ada 9 penumpang. Tadi Di kan dalamnya. antum fiha tadi ya. Ya betul Ustaz. Di dalamnya. Di dalamnya ada 9 penumpang. Baik, mabruk. Kam rokiban fil hafilati. Berapa penumpang di dalam bus? Fiha tis'atu rukabin. Di dalamnya terdapat 9 penumpang. Jelas. Pak Dahu, Kaisar silakan. Nomor 6. Kamrialan fi jaibika. Afan Ustaz, jaibika, jaibi apa ya Ustaz? Ya, jaib itu artinya kantong atau saku. Oh, kantong. Ya, coba dihatikan dulu. Berapa rial di dalam kantongmu?
Baik. Fi jaibika Loh, rialan. kalau pertanyaannya kamu, jawabannya aku. Ngapain bertanya sendiri, dijawab sendiri? Iya. Atau langsung saja pakai domir. Fihi. Oh iya. Fihi Rial apa zamannya rial? rial apa ya? Jamunya rialatun, jama muannas salim. Rialatun. Rialatun, jama muannas salim. Rialatun. Fihi, Fihi 7 ini berarti. dilihat contohnya halaman sebelumnya itu, Kaisar, angka 7 berapa? Sabau. Sabau. Sabe, apa? Sab'atun fihi sab'atu rialat ria. Tadi jamak muannas salim enggak Ustaz ya? Rialatin. Betul. Fihi sab'atu riyalatin. Baik, monggo diartikan. Berapa rial di dalam kantongmu? Di dalam kantongku? Ya. Di dalam kantongku. Di dalamnya. Di dalamnya ada 7 rial. Betul, di dalamnya ada 7 rial. Angka-angka segera dihafalkan ya, Kaisar ya. Ya, 6 Ustaz. Dan rekan-rekan yang lain ya, dihafalkan. Ini baru angka 1 sampai 10. Nanti antum menghafal misalnya gini, 232 murid. Nah, bagaimana itu? 4.978 murid. Nah, bagaimana itu? Ya. Makanya harus segera dihafalkan ini dari akar-akarnya ini ya. Jangan dibiarkan bertumpuk-tumpuk. Nanti bahasa Arabnya angka 100 berapa, 1000 berapa, 11, 12, 13, 45, 87 dan seterusnya. Ya, akan terus berdatangan nanti angka-angka itu. Nah, ini angka 7 saja sudah lupa ini. Saya insyaallah. Nah. Berikutnya Pak Agus Lim, monggo, Pak Agus Lim. Ya, Ustaz. Kam samanu hazal kitabu? Tamanu itu kenapa nggak alif lam nggak tanwin Pak Agus Lim? Pripun? Kenapa? Limada, why? Kenapa Pak Agus Lim? Tamanu. Lupa Ustaz. Monggo diartikan dulu biar ketemu. Monggo diartikan dulu. Apa nih Ustaz? Samanu lupa Ustaz apa artinya? Tanwin. Pripun Ya. Pak? Pripun bacanya? Samanu saya lupa artinya Ustaz. Oh, tamanu harga. Harga. Monggo diartikan dulu. Berapa harga kitab ini? Nah, terus tamanunya itu nggak alif lam, nggak tanwin, kenapa Pak? Oh. Saya ngikutin yang di kitab Ustaz. Nah, ini seperti ini tidak boleh dipelihara, ya. Tidak boleh Iya, dipelihara. Harus mandiri, harus tahu ilmunya, Pak, ya. Iya, Tidak boleh selamanya tergantung atau bergantung kepada teks, gitu. Nanti kalau kita belajar kitab-kitab berikutnya lebih tinggi itu banyak sekali kesalahan ketik, banyak, gitu ya. Tapi harus dirasakan ilmunya. Harga kitab ini itu konsep apa, Pak? Konsep badal mana? Harga kitab ini konsep apa? Harga kitab ini itu konsep mubtada khobar ya Ustaz? Loh, Pak Muslim. Jauh sekali.
Apa itu? Nilainya mumtaz loh dengan Idofah Ustaz. idhofah, betul. Harga kitab ini, harga milik kitab ini, kan begitu. Iya Ustaz. Nah, samanu berarti sebagai apa, Pak? Sebagai mudof Ustaz. Mudhof, baik. Hadanya sebagai apa, hada? Haza berarti sebagai mudof ilaih Ustaz. Mudhof ilaih, baik. Gimana mudhof ilaih i'rabnya selalu Lalu majrur Ustaz. majrur. Berarti hada menempati posisi majrur. Tidak boleh kita bilang hada majrur ya, karena hada mabni. Jadi nyebutnya kalau dalam bahasa Arabnya fi mahalli mahalli. jarri mudhofin ilaih. Kalau bahasa Indonesia itu tadi menempati posisi majrur mudhof ilaih. Sekaligus hada sebagai apa Pak Guslim? Di samping sebagai mudhof ilaih. Sebagai badal, sebagai mubdal Ustaz. Mubdal, betul. Badalnya adalah Alkitab. Alkitab. Di mana badal mengikuti mubdal. Mubdal. Nah, kaidah-kaidah seperti ini, uslub-uslub, konsep-konsep harus sudah matang. Tidak boleh tidak paham lagi. Bahaya nanti kalau sudah selesai DL1, konsep-konsep belum matang, bahaya. Ini masih sangat sederhana, ya. Masih sangat sederhana. Harus selalu dipikirkan ilmunya. Harus selalu diperhatikan kedudukan-kedudukannya. Begitu, ya? Kita membaca marfu, kenapa marfu? Kita baca mansub, kenapa mansub? Dibaca majrur, kenapa? Ilmunya harus didatangkan. Nah, gitu ya. Baik. Sekarang monggo diulang lagi bacanya. Kam samanu hazal kitabi. Nah, begitu. Baik. Berapa harga kitab ini? J. Hazal. Langsung saja lagi. Sama nuhu harganya. Sama nuhu. Sama nuhu. Berapa? Belum hafal ini juga ya. 10 berapa? 10. Langsung sebut harganya Ustaz. Boleh. 10 berapa? 10 apa? 10 miliar apa? Sama nuhu asyaratu rialatin. Boleh, boleh. Ya, rialat boleh. Tamanuhu asyaratu rialatin. Baik. Harganya adalah 10 real. Ya, khairan insyaallah. Ada yang belum hafal nama-nama angka itu? Segera dihafalkan. Ya, mumpung masih angka satuan. Ya. Nanti ada belasan, puluhan, ratusan, ribuan. Ya. Baik, mabrur insyaallah. Sekarang kita masuk ke latihan 4. Moga dilihat. Uktub al-a'dada min thalathatin ila asyaratin waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Tulislah adat-adat dari 3 sampai 10 dan jadikan masing-masing dari kata-kata berikut sebagai ma'dudnya. Ya, tapi disebutkan saja saya inginnya dari angka 1. Ya. Saya berikan contoh yang kata kitabun misalnya. Kitabun, kita hitung dari 1 sampai 10. Kitabun wahidun, kitaban ithnani, thalathatu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, tamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Dibuat seperti itu. Berikutnya kata kolamun dengan Agung Kurniawan. Silakan. 6 Ustaz. Dari angka 1. Qalamun wahidun, qalaman ithnani, salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin,
samaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aqlamin. Baik, khair insyaallah. Tapi saya nggak tahu itu melihat apa enggak itu. Melihat Ustaz. Hafalan apa nyontek gitu. Khair insyaallah. Enak kalau belajar online itu ya. Nggak ketahuan lirik-lirik ini. Ya Nur Muhammad. Lirik-lirik nggak ketahuan ya Nur ya. Khair, insyaallah. Yes. Meminimalisir kesalahan. Khair, khair. Selanjutnya, Amin, silakan Amin. Kata tajirun. Wahidun tajirun. Nah, ya kan? Ini gimana ini kok wahidun tajirun ini? Oh, ada yang belum mungkin ternyata ya. Tajirun wahidun. Tajiranisnani. Iya. Terus. Salah satu tujarin. Nah, khair. Arba'atu tujarin. Khamsatu tujarin. Sab'atu tujarin. Loh, habis khamsah itu berapa? Sittatu tujarin. Kalau sekolah TK lagi nanti nggak bisa berhitung. 6 sittatu tujarin Ustaz ya. Ya, betul. Lanjut. Sab'atu tujarin. Samaniyatu tujarin. Tis'atu tujarin. Asyaratu tujarin. Khair insyaallah. Selanjutnya Nur Muhammad, silakan. Kata rojulun, laki-laki. Rajulun wahidun. Iya, betul. Lanjut. Rajulani isnani. Ya, atau disambung rajulanit nani. Itu alifnya alif fasl ya. Rajulanis nani. 6. Rijalun salah satu rijalin arba'atu rijalin khamsatun rijalin sittatun rijalin. Loh kok ditanwin khamsatun sittatun? Mudhof itu. Ulang, khamsatu. Dari satu. Dari khamsatu, dari khamsatu. Kelamaan. Oh, khamsatu rijalin. Baik. Tadi sittatu rijalin sab'atu rijalin samaniyatu rijalin tis'atu rijalin asyratu rijalin. Asyaratu rijalin. Ya. Sinnya itu di fathah. Baik. Sama aja tuh lirik-lirik itu tadi ya. Aman satu. Khair salah, nggak apa. Tapi harus segera dihafalkan ya. Pokoknya sudah sejak awal saya warning ya. Harus segera dihafalkan itu, angka-angka itu. Mumpung belum bertumpuk-tumpuk. Ya. Nanti di DL2 itu lengkap sampai ribuan. DL1 hanya ini saja, adat madudnya. Angka satuan. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya kata tolibun sudah ada di kitab, jadi nggak usah. Enak nanti ya dapat contekan begitu. Kata rialun. Jiani, silakan Jiani. Rialun. Riyalun wahidun. Riyalanisnani. Salah satu riyalatin. Arba'atu riyalatin. Khamsatu riyalatin. Sittatu riyalatin. Sab'atu riyalatin.
Samaniyatu riyalatin. Tis'atu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Ya, khair insyaallah. Berikutnya pria. Kata kirsun. Kirsun zamannya apa Ustaz ya? Tuh. Kita aja kotanya Bali. Kirsun Gimana wah. itu? Kurus, kurus, kurusun. Kirsun. Nah, monggo. Korisun ya. Ya, kurusun. Sekarang Koris- dihitung dari satu dulu. Korisun. Kirsun. Kirsun wahidun. Kirsun wahidun. Kirsani. Isnani. Irsanith nani. Irsanith nani. Kirsanis. Itu nani itu alifnya alif wasol, jadi nggak kebaca. Nyambung ya. Irsanith nani, moga diulang. Kirsanis nani. Baik, lanjut. Salah satu kurusin. Betul, lanjut. Arba'atu kurusin. Khamsatu kurusin. Sittatu kurusin. Sab'atu kurusin. Tamaniyatu kurusin. Tis'atu kurusin. Asyaratu kurusin. Baik, khair insyaallah. Segera dihafalkan angka-angka itu. Setelahnya Abdul Khair dengan kata akhun. Akhun wahidun. Akhonisnani. Nah, kemarin sudah ada itu ya. Kata akhun yang masuk anggota al-asmaul khamsah. Kalau menjadi mutana bagaimana? Dibuang, muncul waknya Ustaz. Iya, muncul wawunya. Akhawani. Akhwanisnani. Nah, baik. Dari awalnya Ustaz. Boleh, monggo. Akhun wahidun. Akhwanisnani. Salasatu ikhwatin. Arba'atu ikhwatin. Khamsatu ikhwatin. Sittatu ikhwatin. Sab'atu ikhwatin. Tamaniyatu ikhwatin. Tis'atu ikhwatin. Asyaratu ikhwatin. Naam, khair insyaallah. Mabruk. Satu lagi, Ian, silakan Ian. Ibnun. Baik Ustaz. Ibnun wahidun. Ibnan ithnani. Salasatu abna'in. Arba'atu abna'in. Khamsatu abna'in. Sittatu arba'in. Sittatu abna'in. Sab'atu abna'in. Tamaniyatu abna'in. Tis'atu abna'in. Asyaratu abna'in. Nah, khair insyaallah. Mabruk. Selain belajar di sini atau belajar di mana, Ian? Di sini saja Ustaz. Sebelumnya mungkin? Sebelumnya pernah cuma jilid 1 sampai setengah saja. Belum selesai. Oh, gitu. Masya Allah. Khair. Antum tinggal di mana ya? Di Bogor Ustaz. Bogor. Di mana itu belajarnya dulu? Dulu ada tetangga rumah Ustaz. Tetangga rumah. Ustaz ya. Nah, khair insyaallah. Baik, khair insyaallah. Kita coba lihat halaman selanjutnya ya, al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru. As-samanu harga, nisfun setengah,
Ar-riyalu real jamaknya riyalatun, jamak muannats salim. Nah, mulai di sini mulai diberikan ini ya, bentuk-bentuk jamaknya. Karena berguna untuk hitungan tadi. Ya, adat satuan. Al-hafilatu artinya bus, jamaknya hafilatun. Jamak muannats salim juga. As-su'alu soal, pertanyaan, jamaknya as'ilatun, jamak taksir. Al-baladu negara, jamaknya biladun, jamak taksir. Uruba Eropa, isim maksur ghairu munsharif. Faransa Prancis, isim maksur ghairu munsharif. Mukhtalifatun artinya bermacam-macam, bervariasi. Isim mufrad mukhtalifatun. Al-yaumu hari, jamaknya ayyamun, jamak taksir. Al-kirs itu semacam uang logam atau uang receh begitu ya. Kalau dilihat di kamus itu begitu. Kurus jamak taksir juga. Rogibun jamaknya rukabun, jamak taksir. Qodimun jamaknya kudama ya. Ini masuk kategori isim maksur ghairu munsharif. Kudama artinya lama, atau kalau untuk manusia tuh senior ya, senior. Al-jaibu saku, jamaknya juyubun, jamak taksir. Almania Jerman, isim maksur ghairu munsharif. Yugoslavia ya, Yugoslavia ya. Isim maksur ghairu munsharif. Dan Malaysia, Malaysia. Nah. Kalau di dalam kaidah imla ya, kaidah penulisan itu macam-macam ya. Alif itu namanya alif layyinah, boleh disebut alif layyinah ya, atau alif lazimah. Itu kalau nempel pada lafadz yang merupakan alam dari bahasa Ajam ya. Alam itu apa waktu itu? Nama negara, nama kota, nama orang gitu ya. Kalau dari bahasa Ajam maka alifnya ditulis dengan berdiri. Nah, gitu. Makanya Almania ditulis berdiri, Yugoslavia berdiri, Malaysia berdiri. Nah, gitu. Itu nanti ada aturannya ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau sudah waktunya kita juga ya perlu belajar qawaidul imla, kaidah-kaidah penulisan. Ya. Baik, khairan insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Masih ada sedikit waktu. Tidak ada? Baik. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ad-darsul Ishruna, pelajaran 20. Ya, pelajaran 20. Untuk hiwarnya kita skip dulu. Coba sekarang kita langsung masuk ke latihannya ya. Silakan dibuka halaman setelahnya. Nah, pelajaran 20 ini masih seputar konsep adat satuan 3-10 tapi dengan ma'dud mu'annats. Ya, dengan ma'dud mu'annats. Aturannya sama, tinggal diterapkan saja. Ya. Yaitu konsekuensi dari adatnya. Kalau ma'dudnya mu'annats maka adatnya mudzakkar. Tapi supaya afdol ya, kita coba lihat modulnya dulu. Silakan dibuka modulnya dulu, halaman 88. Kita baca dulu ya, sedikit saja itu. Karena aturannya sudah kita pelajari, jadi tinggal konsekuensi adatnya saja yang perlu diperhatikan ya. Dars 20, intisari materi, penerapan konsep adat ma'dud satuan, angka 3-10 untuk ma'dud mu'annats. Ya, untuk ma'dud mu'annats. Pembahasan.
Soal 1. Ya. Berarti memang soalnya cuma 1. Bagaimana penerapan konsep adat ma'dud satuan dengan ma'dud berjenis mu'annats? Sebelumnya ma'dudnya mudzakkar, sekarang mu'annats. Jawab. Konsep adat ma'dud satuan dengan ma'dud mu'annats memiliki aturan yang sama dengan ma'dud mudzakkar. Tinggal mengatur jenis ma'dud dan adatnya sesuai aturan yang berlaku. Kan begitu ya? Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya mu'annats, ma'dudnya mu'annats, berarti nanti menggunakan adat yang mudzakkar. Contohnya di situ misalnya 3 putri. Putri bahasa Arabnya bintun. Nah, bintun itu mu'annats. Jamaknya banatun. Tetap menggunakan bentuk jamaknya, sama aturannya. Karena ma'dud bentuk mufradnya mu'annats, maka menggunakan adat mudzakkar diterapkan dengan konsep idhofah. Jadilah salatu banatin. Adat yang mudzakkar itu maksudnya nggak pakai ta marbutoh. Ya, jadinya salatu banatin. Tetap dengan konsep idhofah, salatu sebagai mudhof, banatin mudhof ilaih. Berikutnya 4 mata misalnya ya, 4 mata. Mata bahasa Arabnya adalah ainun, mu'annats ya, anggota tubuh yang berpasangan mu'annats. Jamaknya adalah a'yunun. A'yunun boleh atau uyunun juga boleh. Tapi kita menggunakan a'yunun saja. Karena ma'dud bentuk mufradnya mu'annats yaitu ainun, maka menggunakan adat mudzakkar diterapkan dengan konsep idhofah. Jadilah arba'u a'yunin. 4 mata. Ya, khair insyaallah. Contoh adat satuan dengan ma'dud muannats misal di situ khamsu nisa'in, 5 wanita. Situ madarisa, 6 sekolah. Nah, harap diingat madaris itu adalah bentuk jamak dari madrasatun. Madrasatun jamaknya madarisu, tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin sehingga masuk kategori apa? Al ismul ladzi la yansharif. Majrurnya dengan fathah. Nah, gitu ya. Jadi bukan situ madarisi, tapi situ madarisa. Situ madarisa. Al ismul ladzi la yansharif, majrurnya dengan fathah. 6 sekolah. Sab'u aradina, 7 bumi. Aradina itu awalnya adalah araduna. Ya. Namanya adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Waktu itu sudah pernah kita singgung. Jamak mudzakkar salim ya cirinya adalah berakhiran una. Seperti muslimuna, mu'minuna, mudarrisuna, muhandisuna dan lain sebagainya. Ya, kafiruna dan lain sebagainya, ya. Tapi jamak mudzakkar salim itu kan syaratnya untuk yang akil, untuk manusia. Sehingga apabila ada lafat-lafat yang tipenya itu mirip seperti jamak mudzakkar salim, tapi kok bukan manusia, ghairu akil, maka tidak boleh menyebut jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq. Mulhaq itu artinya diikutkan. Apanya diikutkan? Hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya disamakan, diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, araduna itu adalah bentuk jamak dari ardun, artinya bumi. Ya, jamaknya adalah araduna. Kalau sudah jamak, roknya yang awalnya sukun, ardun, roknya di fathah, araduna. Ya, detail-detail seperti itu harus diperhatikan. Jamak mudzakkar salim majrurnya dengan ya, maka jadinya aradina. Nah, gitu ya. Jadi majrurnya masing-masing. Ketika marfu araduna, majrurnya dengan ya aradina. Jadilah sab'u aradina, 7 bumi. Ya. Baik, itu contoh untuk setipe dengan jamak mudzakkar salim.
Kemudian berikutnya samani mudarrisatin, 8 guru. Samani mudarrisatin. 6. Mudarrisatin itu adalah jamak dari mudarrisatin. Ya, jamak muannas salim majrurnya dengan kasroh. Ya, mudarrisat itu jamak muannas salim majrurnya dengan kasroh. Nah, khair insyaallah. Samani itu aslinya adalah samaniu. Ya, aslinya adalah samaniu. Nanti kalau kita sudah belajar ilmu iklal, ya ada iklalnya. Jadi ada analisis kenapa kok bisa jadi seperti ini, nah gitu ya. Samaniu. Huruf ya apabila berharokat doma jatuh setelah kasroh, harokat doma itu terasa berat bagi ya, sehingga doma itu harus dibuang. Seret, kita buang domahnya. Harokat huruf ya kalau berharokat doma jatuh setelah kasroh atau setelah doma. Nah gitu ya. Harokat ya berharokat doma jatuh setelah kasroh atau doma, maka itu terasa berat. Domah pada ya itu. Sehingga dibuang domahnya. Huruf itu apabila sudah tidak berharokat maka dianggap sukun, maka jadilah samani. Nah gitu. Ya, sedikit banyak ya kita kasih seperti ini supaya punya gambaran terlebih dahulu ya. Jadi biar nggak bertanya-tanya, loh kok nggak sama niu, kok nggak doma, gitu ya. Itu ilalnya seperti itu. Makanya isim mankus ini samani ini termasuk isim mankus. Isim mankus kan marfu'nya dengan domah muqaddarah. Muqaddarahnya disebabkan iklal itu tadi. Jadi domahnya itu dibuang, disembunyikan. Ya, dibuang. Kenapa? Karena terasa berat. Ya, huruf ya berharokat doma jatuh setelah kasroh itu terasa berat, maka domanya itu dibuang. Kalau sudah dibuang maka dianggap sukun, jadilah samani mudarrisatun. Begitu ya, khair insyaallah. Karena waktunya sudah cukup, jadi mungkin untuk latihan-latihannya insyaallah pertemuan berikutnya. Baik, monggo kalau ada yang perlu disampaikan silakan. Mana Ustadz? Monggo Pak Budi. Ustadz, kalau di Indonesia kita misalnya berhitung 1, 2, 3, 4, 5 itu yang dipakai yang mana Ustadz? Yang mudzakar atau mu'annas Ustadz? Oke, pakai yang mu'annas Pak. Untuk angka 1 dan 2, ya begini, nanti kalau adat mufrad itu ada aturan tersendiri. Ya, insya Allah nanti saya share di grup, saya titipkan ke Ustadz Rifki nanti. Saya pernah membuat status seperti itu di Facebook. Nanti saya carikan. Tapi sekarang saya sudah tidak Facebookan, sudah lama, jadi pengen istirahat dulu. Jadi mungkin ada yang menghubungi saya di Facebook, mohon maaf saya tidak bisa membalasnya. Mungkin sedikit saya berikan gambaran Pak Budi. Kalau berhitung maka kita pakai yang mudzakar. Tapi kalau adat itu masih dalam bentuk adat mufrad itu adat yang berdiri sendiri, nggak ada embel-embel apa-apa. Justru yang mudzakar itu pakai tak marbutoh, yang mu'annats nggak pakai tak marbutoh. Nah itu keunikannya. Ya, jadi kalau kita berhitung wahidun, kalau angka 1 dan 2, kalau mudzakar ya mudzakar, nggak ada tak marbutohnya. Kalau mu'annats ada tak marbutohnya. Itu angka 1 dan 2. Jadi wahidun, itnani. Mulai dari angka 3, kalau mudzakar justru pakai tak marbutoh. Jadi wahidun, itnani, talathatun, arba'atun, khamsatun, ya, sittatun, sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Itu Pak Budi Itu adalah adat yang standar. Ada standar itu adat yang kalau kita berhitung pakainya yang itu. Jadi bukan pakai wahidatun, itnatani, talatun, arba'un, bukan itu. Itu bukan standarnya. Standarnya adalah yang ada tak marbutohnya. Begitu Pak Budi Ya, syukur Ustaz. Baik, insyaallah. Moga ada lagi yang perlu ditanyakan. Apa Ustaz? Moga Alfan, coba tadi. Alfa, coba tadi. Silakan. Moga. Biasanya
di kajian itu Ustadz tuh mengatakan seperti rukun Islam yang 5 gitu, dan dan yang 5 itu konsep adat maktud ya Ustadz. Maksudnya? Misalnya rukun Islam yang 5 itu berarti Rukun maksudnya Islam 5. ya itu apakah bahasa Arabnya itu Ya, itu konsep adat. adat maktud? Iya, itu adat tapi menggunakan konsep nat man'ut. Nanti juga akan insya saya kirim. Saya juga pernah buat status seperti itu di Facebook. Ya, bagaimana cara mengungkapkan misalnya makdudnya itu mudzakkar bagaimana, makdudnya muannats bagaimana. Ya, nanti sebaiknya saya share dulu, nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas ya. Misalnya kita mengatakan misalnya gini, rukun yang 5, gitu ya, rukun yang 5. Rukun itu dari kata ruknun, mudzakkar ya, mudzakkar. Dengan kaedah yang 5, nah, gitu ya. Kalau kaedah itu dari kata qaidatun. Ya, itu nanti berbeda penggunaannya, ya. Nanti mungkin sebaiknya silakan dibaca dulu, nanti apa yang saya share, ya, dipahami dulu, nanti berikutnya kita bahas. Gitu ya. Nah. Kalau yang rukun kelima gitu beda lagi ya Ustaz? Kalau rukun kelima ada kata ke-nya itu menggunakan adat tartibi. Itu namanya adat atau bilangan bertingkat atau bersusun. Itu nanti dipelajari pada jilid 2. Adat tartibi. Adat tartibi itu menggunakan konsep naat man'ut, ya, itu aturan yang pertama. Kemudian adatnya menggunakan wazan fa'il. Wazan fa'il. Jadi bunyinya naninu. Misalnya murid yang ketiga itu cara nyebutnya at-thalibu, nah 3-nya kita buat wazan fa'ilu. At-thalibu ats-tsalitsu. Nah gitu caranya. Kalau murid perempuan, ya berarti harus dimuannaskan karena nat manut kan harus sama ya. Jenisnya harus sama, i'rabnya harus sama, sifatnya harus sama. Kalau perempuan, at-thalibatu ats-tsalitsatu. Nah, gitu caranya. Makanya lihat di ini ya, pelajaran ketiga misalnya gitu, coba lihat. Coba lihat pelajaran ketiga gitu ya. Mana itu? Nah, gitu ya. Pelajaran keempat, ad-darsul rabi'u. Nah, gitu ya. Silakan dilihat itu halaman 14. Nah, ya. Itu namanya adat tartibi. Menyatakan urutan, ya, menyatakan urutan tuh lihat. Adatnya menggunakan wazan fa'il. Ad-darsul tsalitsu. Nah, gitu. Kalau pelajaran keempat bagaimana? Ad-darsul rabi'u. Pelajaran kelima, ad-darsul khamisu, dan seterusnya. Itu namanya adat tartibi. Nanti jilid 2. Sabar dulu. Semoga antum istiqomah ya. Nanti Alfan yang nanya gini, besok lusa hilang ya. Gak bertanggung jawab. Baik, khair insyaallah. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi selesai DL1. Masuk DL2. Ada lagi monggo silakan yang perlu ditanyakan. J, monggo. Firman. Samania didahului oleh alif lam di harokati Ustaz atau tidak? Maksudnya? Samania. Samania apa? Yang mudzakkar atau yang muannats? Yang muzakkar Ustaz. Yang mudzakkar. Nah, kalau untuk hitungan tetap ada as-samani. Kalau untuk hitungan. Kalau diidafakan kepada isim yang beralif lam Ustaz. Karena kalau mudhaf kan memang dibang alif lamnya Firman. Jadi pertanyaan antum itu kontradiktif. Tidak, maksudnya mudhaf ilainya yang beralif lam. Terus samani, huruf ya-nya diharokati atau tidak? Enggak diharokati. Tamani, kan ada contohnya itu di situ nanti ya. Tamani, ada contohnya kan ya. Tamani, ada ya-nya,
Tapi ya-nya itu nggak usah diharokati. Ya. Nah itu di halaman 110 itu Firman lihat. Angka 8 tuh. Samani gitu ya. Ya-nya nggak usah diharokati. Iklalnya yang tadi saya terangkan tadi. Ya berharokat doma jatuh setelah kasro. Doma itu terasa berat sehingga harus dibuang. Jadilah sukun. Begitu Firman ya. 6 Ustaz. Baik, insyaallah. Kalau yang kata sebelumnya, kata setelahnya itu beralif lam Ustaz. Mudhof ilaihnya. 6 Ustaz. Boleh saja boleh. Boleh, enggak apa. Diharokati Ya Ustaz? tinggal dialif lamkan saja. Enggak berpengaruh terhadap samaninya. Mudhof ilaih kan boleh alif lam, boleh tanwin. 6 Ustaz. Nah, gitu. Insyaallah. Baik, ada lagi monggo silakan. Cukup ya? Ustaz tanya Ustaz, yang Muhammad. untuk yang musanna Ustaz. Musanna Yang mu'anas, misalnya arodina ini kan jamak ya. Jadi dari ardun, kemudian kalau karena dia mu'anas berarti kalau musanna menjadi arodaini ya Ustaz ya. Arodaini maksudnya? Dua bumi misalnya. Oke, kalau marfu nggih ardoni Pak nggih. Bisa Ardoni marfunya dengan alif. Ya. Ardoni. Jadi tetap ya Ustaz seperti yang mudzakkar juga ya Ustaz ya. Tidak berubah. Nah, Ustaz. Tidak perlu menambah apa-apa. Ardonis Pokoknya rumus ini. dari semutana itu adalah ditambah alif nun Alif pada kondisi awalnya itu marfu. Ardoni. Nanti kalau mansub atau majrur dengan ya ardoini. Gitu ya? Baik. Hanya ketika jamak maka dia setipe dengan jamak mudzakkar salim. Dan roknya itu kalau sudah jamak roknya di fathah. Tidak lagi disukun. Aroduna. Begitu ya? Baik. Nah, Ustaz. Ada lagi monggo silakan. Sampun nggih? Baik, insyaallah. Kasihan Mas Anas sudah ngantuk kayaknya. Baik, insyaallah cukup ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pergi di ini pemandian.